Nah, itu sama ya. Jadi formatif, jenis asesmen secara konsep itu ya kita kenal. Formatif dan asesmen sumatif. Hanya Bapak Ibu perlu mengenali penerapannya, mengenali secara betul ya, secara betul dan secara seksama, mengenali bagaimana penerapannya dalam kurikulum Merdeka. Asesmen formatif misalnya. Asesmen formatif itu dalam kurikulum Merdeka dikenal menjadi dua, asesmen awal dan asesmen proses. Itu asesmen awal, asesmen pembelajaran. Di awal pembelajaran. Nah, ada yang menyebut asesmen awal pembelajaran, ya, yang masuk jenisnya itu formatif, tapi sesungguhnya ini asesmen diagnostik kognitif. Ya, ada yang mengelompokkan begitu. Karena asesmen diagnostik itu ada dua, asesmen non-kognitif dan asesmen yang kognitif. Nah, diagnostik yang kognitif itu masuk di dalam formatif di asesmen awal. Karena untuk mengenali, menjajaki potensi kemampuan awal terkait dengan topik. Itu di formatif, tapi yang asesmen awal. Nah, kalau formatif di asesmen proses, itu penilaian dilakukan untuk memperbaiki. Nah, maka bisa ada di akhir topik, ya, di akhir pertemuan pertama, akhir pertemuan kedua. Kalau misalnya satu topik itu harus 3 pertemuan, maka setiap pertemuan ada asesmen formatif proses, ya. Itu. Jadi ada yang mengelompokkan diagnostik itu, asesmen diagnostik itu non kognitif dan kognitif. Yang kognitif bisa ada yang mengelompokkan menjadi formatif awal, ada yang formatif proses. Nah, kan? Nah, asesmen berikutnya, jenis yang berikutnya adalah sumatif. Jelas Bapak Ibu sudah paham yang sumatif itu memastikan ketercapaian TP. Ya, memastikan ketercapaian TP secara keseluruhan dan dilakukan di akhir semester atau akhir tahun. Jadi kalau di konteks dihubungkan dengan kurikulum Merdeka, ya, kalau di sumatif itu bisa bagian dari CP, ya, kita mengukur capaian pembelajaran, ya, bisa di akhir tahun atau akhir semester, ya, karena misalnya di dalam satu fase, di fase A, B, C, D, ya, jadi A, B, C, D, ya, itu satu fase akan diukur kemampuannya, itu bisa disebut asesmennya sumatif. Ya, nah, asesmen formatif dan sumatif itu menjadi konsep yang sudah mapan. Jadi di mana-mana kita akan baca ya jenis asesmen, ya itu tadi asesmen formatif sumatif. Nah, tapi ketika diterapkan di dalam kurikulum Merdeka, formatif tadi akan bercabang menjadi dua, formatif awal dan formatif proses. Ya. Kan di kurikulum Merdeka itu punya karakteristik. Kenapa kok ada formatif awal atau asesmen awal? Nah, karena ingin menghindari yang ini ya, Bapak Ibu guru ya. Karena ingin menghindari si ilustrasi ini. Nah, harapannya Bapak Ibu dari awal mengenali betul ya heterogenitas anak-anak kita. Sehingga pada saat melakukan asesmen formatif proses maupun nanti sumatif itu terhindar dari cara-cara yang ada di ilustrasi atas itu tadi. Muridnya, siswanya berbeda-beda, tapi Bapak Ibu guru cara menilainya sama, ya, satu cara, atau
muridnya sebenarnya punya potensi pendapat yang beragam, Bapak Ibu gurunya nggak mau, pokoknya harus kotak sama dengan pikirannya Bapak Ibu guru. Nah, itu harus dihindari, dan itu dari mana atau masuknya di mana? Di formatif awal atau di asesmen awal. Kemudian dikawal di proses. Nah, oh begitu proses dikenali, oh anak ini kok ternyata untuk topik ini kayaknya kurang minat atau kurang persiapan. Nah, di situ Bapak Ibu guru baru menerapkan strategi perbaikan. Ini sesungguhnya ke sana praktek-praktek konsep asesmen yang ada di kurikulum Merdeka sekaligus penerapannya di dalam ritme pembelajaran itu. Ya. Nah, ya, kalau formatif ini apa sih? Sumatif yang seperti apa? Untuk guru bagaimana, untuk siswa bagaimana, sumatif juga untuk guru bagaimana, nah, terus di sini ada irisannya antara formatif sumatif. Ya. Formatif sumatif itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran siswa. Ya, dan akan memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jelas. Ya, sekalipun sumatif tentu harus menjadi hasilnya harus menjadi umpan balik untuk perbaikan, ya kan, secara keseluruhan. Ya, kemudian asesmen merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan atau proses pembelajaran yang berlangsung itu dievaluasi melalui hasil asesmen baik formatif maupun sumatif. Ini ya. Nih. Jadi secara konsep tidak berubah. Ya ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik. Tetapi secara implementasi harus ada perubahan paradigma. Nah, paradigma asesmen di kurikulum Merdeka itu tadi adalah mengawal. Pertama untuk mengenali perbedaan, menjajaki perbedaan, heterogenitas dan potensi, kemudian untuk melakukan pendampingan dalam rangka perbaikan, dan itu melalui formatif, untuk mengenali perbedaan dan potensi tadi melalui asesmen awal, melalui formatif proses ya untuk perbaikan selama proses pembelajaran, dan yang sumatif untuk perbaikan secara keseluruhan. Nih. Kemudian, nah ini asesmen diagnostik. Ya, baik yang non-kognitif maupun yang kognitif. Sesungguhnya kalau saya sering mengatakan yang non-kognitif ini biasanya penilaian dilakukan oleh guru non-mapel. Ya, guru non-mapel. Nah, yang datanya bisa digunakan oleh guru atau menjadi rujukan guru mapel. Kalau diagnostik kognitif dilakukan oleh guru mapel. Nah, maka tadi saya menyebut di depan diagnostik kognitif itu bisa bersifat formatif awal. Ya, karena apa? Mengidentifikasi potensi atau potensi awal siswa, kemudian dalam rangka memberikan layanan pembelajaran, penyesuaian pembelajaran di kelas, ya kan? Ini yang diagnostik kognitif. Nih.